warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Lobata dengan NIM 2002-3005. Di sini saya akan mempraktikkan atau mengajarkan kembali mata kuliah usul fikih yang berjudul Al-Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam. Berbicara soal hadis, hadis memiliki pengertian yang dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Hadis secara bahasa yaitu khobar, qorib, jadid. Khobar yang artinya berita, qorib artinya dekat, dan jadid artinya jauh atau baru. Nah, inilah pengertian al-hadis secara bahasa. Sedangkan pengertian hadis secara istilah, menurut para ulama, mereka merumuskan bahwa pengertian hadis itu berbeda-beda. Akan tetapi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian hadis secara istilah yaitu sesuatu yang dapat disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sifatnya, keadaan, dan imannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Selanjutnya, kita masuk kepada bentuk-bentuk hadis. Nah, bentuk-bentuk hadis yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis hami, dan hadis aqwali. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk hadis ini. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, ucapan, ataupun sabda yang memuat berbagai maksud syarak, peristiwa, keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, dan lainnya. Nah, contoh hadis qauli ini yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak sah atau tidak sempurna sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, bentuk hadis yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li ini adalah hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Nah, contoh hadis fi'li ini yaitu mengenai tentang sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Bentuk hadis yang ketiga yaitu takriri. Takriri yaitu penetapan. Maksudnya ialah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW ataupun sepengetahuan beliau. Namun beliau diam dan tidak menyesatnya dan bahkan tidak menambahkan persetujuannya. Nah, bentuk hadis yang keempat yaitu hadis hami. Nah, hadis hami ini adalah hadis yang menyebutkan keinginan Rasulullah yang belum sempat direalisasikan, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Bentuk hadis yang terakhir atau yang kelima ini yaitu hadis aqwali. Hadis aqwali ini adalah hadis yang menyebutkan mengenai tentang kondisi fisik
sifat-sifat atau kepribadian Nabi Muhammad SAW. Contohnya pada hadis Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki sebaik-baik rupa dan tubuh. Kondisi fisiknya tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hadis riwayat Bukhari. Inilah bentuk-bentuk hadis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang kedudukan hadis di dalam sumber ajaran Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka dari itu, hadis memiliki kedudukan yang sangat urgent atau sangat penting. Karena jika tanpa hadis, maka Al-Quran itu akan sulit dipahami. Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai pedomannya Islam. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Kedudukan hadis di dalam sumber ajaran Islam. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap penetapan hukum Islam. Fungsi hadis. Pada dasarnya, fungsi hadis ini adalah untuk menjelaskan apa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jika kita melakukan suatu amalan, maka sebaiknya kita mencontohi atau meneladani Nabi Muhammad SAW melalui penjelasan-penjelasan beliau di dalam hadis-hadis yang ada. Nah, dengan demikian, penjelasan Nabi itu bertujuan supaya hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena itu datang dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan manfaat pada materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.